Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Wilujeng Enjing Bandung. Pemirsa kalau ngomong-ngomong yang kecil-kecil, kalau manusia kecil kayaknya kurang oke ya. Waduh, tetapi kalau kita ngobrolnya adalah pohon yang kecil atau malah dikecilkan, wah itu ternyata sangat memiliki nilai jual. Sangat mahal pemirsa. Dan oleh karena itu sekarang kita akan berbincang mengenai bonsai. Nah, bagi Anda kolektor bonsai atau mungkin Anda tertarik untuk memiliki bonsai tetapi ingin mengetahui bagaimana perawatannya, serta kalau jadi kolektor tuh susah nggak sih? Biayanya besar nggak sih? Nah, kita akan berbincang pada pagi hari ini dan di studio sudah hadir dua orang narasumber kita. Ada si Pak Jani Janur. Ada Bapak Suhendra sebagai kolektor bonsai, dan juga di sebelah Pak Suhendra ada Kang Teddy Boy ya sebagai arsitek bonsai. Wilujeng Iya, Enjing. Wilujeng Enjing. Oh, kalau Kang tadi udah langsung hafal Wilujeng Enjing. Udah dua kali ya datang ke sini ya. Dua Sering kali. datang Wilujeng Enjing Bandung. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kang sekarang kita ngobrol-ngobrol soal bonsai ya. Sebetulnya sebelum nanti lebih jauh ke kolektor kayak Ya. gimana gitu ya. Kalau bonsai sendiri ini bisa dipraktekkan untuk semua jenis tanaman, pohon gitu ya, atau hanya tertentu saja kayak cemara gitu? Oh enggak, actually bonsai ini kan bisa dimainkan oleh hampir semua jenis pohon. Pada intinya kan pohon itu berkayu. Pertama berkayu, ada tingkat idealnya adalah berumur panjang, punya daun yang relatif memang kecil, dan kedua punya daya tahan tubuh yang tahan siksaan istilahnya gitu ya. Tapi paling esensi adalah pohon tersebut mempunyai unsur kayu yang unsur kayu sejati gitu ya. Maksudnya unsur kayak Supaya kalau unsur berkayu itu ketika mengalami pembentukan dia akan stabil di posisi yang kita inginkan. Kalau tidak berkayu itu tidak akan stabil di posisi yang kita inginkan pembentukannya ya. Itu biasanya kayu-kayu yang dipakai untuk ngebentuk bonsai kayak gini tuh kayu apa aja, Kang? Pohon apa aja? pohon itu di banyak Mbak, hampir semua pohon berkayu saya bilang asal pohon berkayu dia bisa dijadikan bonsai dalam arti sisi estetika karakter pohonnya bisa dihadirkan dimunculkan, tinggal main di ukuran di size ya. Semakin besar daunnya, size bonsainya harus semakin besar supaya anatominya kena proporsional. Itulah yang dinamakan jadi walaupun estetikanya. kecil harus tetap eye-catching gitu ya. Ya, jadi ibaratnya kita make-over sebenarnya kan, memberi value edit kepada bahan yang semula katakanlah kalau dinominalkan value-nya 50%, setelah di makeover dibuat dalam arti dibuat bonsai, dia harus tambah indah gitu loh. Memberikan value edit itulah tugasnya para arsitek bonsai di situ ya. Nah, kalau bonsai sendiri kan saya ada bonsai yang dipakai pot kayak gini, tapi ada juga yang ditanam ya. Pohon misalkan yang beringin yang harus besar gitu. Iya. Ternyata di bonsai jadi sebesar segini gitu. Iya. Itu masih kategori bonsai Sama, dan jadi esensinya tuh sebenarnya bukan benar atau salah disebut konteks bonsai atau enggak gitu ya, tapi lebih penting cenderung kepada the best view of the beautiful tree character. Jadi the best view, tampilan paling prima dari karakter pohon yang indah gitu. Jadi mau di pot boleh, mau di tanah juga boleh gitu sifatnya ya. Cuman kalau untuk privasi si pohon tersebut dan kenikmatan menikmatinya cenderung ditaruh di pot gitu ya. Ya itu mempengaruhi harga nggak sih? Harga mungkin kalau harga kolektor ada Kolektor bagiannya yang nih ngumpul kayaknya ya. nih. Ada sahabat saya nih. Iya, ini Pak sebelum nanya soal harga, tapi pengen tahu dulu gimana sih dulu awalnya kok jadi kolektor bonsai? Pertama sih saya seneng itu ya bangsa tanaman buah-buahan gitu. Oh, bonsainya yang buah-buahan. Nggak semua bonsai. pokoknya Awal-awalnya, senang pohon buah-buahan. Awalnya gitu ya, seneng buah-buahan gitu. Tapi karena makin lama makin tempatnya Terbatas. nggak cukup ya. Jadi kebetulan ya lihat ada buku gitu, ada buku bonsai. Jadi terpikir yang kecil gitu ya. Ternyata yang kecil itu jadi bonsai gitu. Dan lebih greget ya. Ya, jadi Udah Itu udah 30 berapa tahun. tahun Pak jadi kolektor bonsai Pak, sejak tahun kapan? ya kira hampir 30 tahun kalau Hampir saya. 30 tahun. Iya. Luar biasa. Koleksinya udah banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, itu rata-rata koleksi datangnya dari mana, Pak? Dari lokal dan ada juga yang impor sebagian gitu. Nah, kalau Bapak melihat gitu ya dari sebuah bonsai dikatakan bernilai tinggi, terus cantik gitu ya, itu dari apa sih Pak Bapak melihatnya? Itu justru dibentuk ya. Ada kriterianya, itu kriteria bonsai itu ada sistemnya gitulah ya, ada caranya gitu. Tapi ya kalau yang model Jepang gitu, ya dulunya dia ada cara-cara yang tertentu gitu ya. Jadi monoton. Kalau menurut sekarang jadi tidak orang-orang nggak mau ke sana gitu arahnya. Jadi menciptakan yang lebih Inovasi lagi ya. inovasi yang baru lagi gitulah. Jadi model Jepang kan dulu menguasai bonsai dunia gitu ya. Nah sekarang kan Taiwan, Cina juga ya keluar. Jadi sistem Jepang punya sama yang Cina punya gitu digabungkan gitu.
Jadi asal keseluruhannya bagus, ya jadi bisa diterima juga gitu ya. Total performance intinya gitu ya. Jadi sama seperti kalau boleh bicara, jadi kan ini wilayah seni ya. Wilayah seni kan wilayah abu-abu. Barang-barang sifatnya mempunyai nilai numismatis seperti lukisan, patung, penari, bonsai juga sama. Jadi sifatnya semua seni visual itu lari ke the best view sebenarnya. Jadi yang menentukan satu parameter harga bonsai bisa mahal dan tidak bukan serta merta karena jenis ya, tapi adalah yang terpenting the best view total performance ketika dia dipublish gitu ya. Berarti bukan karena misalnya ini pohonnya cemara, yang ini pohonnya apa gitu. Ada juga enggak. memang ke Oh, sana. memang Jadi itu tetap berpengaruh. hukum pasar secara umum akan berlaku, ada demand dan supply. Ada hukum scarcity berlaku di situ, di mana sesuatu jenis yang memang secara jenisnya langka, demand-nya kuat, supply-nya sedikit, dan kebetulan didukung oleh the best view gitu ya, tampilannya prima, jelas harganya akan sangat signifikan, Jauh luar lebih biasa tinggi. ya gitu. Nah, Bapak yang paling mahal yang Bapak punya berapa tuh harganya? Yang 2M? mahal ya 2M. Wow. ratusan lah. Ratusan juta ya. ya. Bapak rumahnya di mana? Nanti kita datang. Ada alamatnya di bawah sini. Ada, saya udah ngasih itu. Oh gitu. alamatnya. Jadi ratusan juta ada ya? Ada. Kalau yang paling murah? Yang paling murah ya Salah, puluhan juta juga. Ada 10 juta, 20 juta. Puluhan juta itu paling murah, Pak. Paling Iya. untuk level kolektor ya, begitu uang besar tuh ya. Tapi ini kata tadi kalau misalnya kita membicarakan mengenai the best view ini, Ya. ini bonsai yang sekiranya itu harganya mahal, Ya. itu dilihatnya dari apakah daunnya yang bagus, yang rimbun, yang kecil-kecil, atau dilihat dari batangnya Jadi, yang besar? nah ini enaknya main bonsai the best view tiap orang seperti halnya memilih the best view lukisan. Tentu punya parameter rasa yang berbeda. Sama seperti ketika memilih pasangan, itu the best view tiap orang kan berbeda-beda. Tapi memang ada keywordnya gitu ya. Ya standarnya yang putih. Nah betul. Keywordnya di bonsai itu kan singkatan daripada tanaman ya, yang ditanam dalam wadah ya. Sebenarnya arti lebih luas lagi adalah karakter pohon. Jadi benang merah, keywordnya itu bahwa bonsai itu akan bagus, the best view, ketika dia memang bonsai tersebut menampakkan karakter pohon. Seperti pohon gitu ya, seperti pohon besar, seperti pohon tinggi, seperti pohon apapun lah yang terkena efek fenomena alam ya. Seperti yang ini kena efek tanah halilintar itu ya, pecah dahannya jatuh. Ada tema yang dibawakan situ. Si pohon bercerita Ini sendiri. ya, ini ya, Mbak. Ini Teh. temanya boleh, apa nih, boleh kalau- sambil tolong di Ya. Kalau dilihat ini temanya tema halilintar. Temanya ini kalau kebetulan saya yang buat sendiri, ini temanya boleh dibilang ya, karena ini wilayah seni ya. Jadi alam, saya bilang ini pohon fantasi yang berada di alam ilusi. Gitu. Nah, kalau ini pohon-pohon normal gitu yang sering Anda lihat di pinggir jalan, di pemakaman, di hutan, kesederhanaan gitu kan. Pohon-pohon yang merupakan replika gitu ya. Tapi dua-duanya ada keyword tadi karakter pohon. Lalu sisi estetika yang kedua adalah the best view. The best view kan menyangkut ruang, warna, kedalaman, lalu anatomi ya, proporsional gitu ya. Nah, disitulah. Kan kalau ini boleh tahu umur ini berapa tahun dan ini berapa tahun? Jadi saya luruskan coba ya, bahwa bonsai tidaklah truly age. Yang dicari bukan truly age, tapi the best view tetap. Jadi whatever the age, kita tidak pernah concern ke sana. Tetap kita orang bonsai larinya ke the best view. Jadi saya sendiri nggak tahu actually-nya pohon ini udah berapa tahun, karena ketika membeli bahannya dari pedagang tanaman pinggir jalan sudah dalam keadaan begitu gitu kan. Cuma kita cari the best view-nya, dibentuklah jadi the best view udah didapat gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini sendiri waktu beli, akang ini memang dia bentuknya udah begitu. Enggak, itu bentuknya normal. Oh, dia bentuknya lurus Nah, biasa. tugasnya tadi itu bonsai arsik tadi make over, memodifikasi, memberikan value added dari mulai yang poin keindahannya sekian harus ditingkatkan menjadi sekian, nah, menjadi karakter pohon yang indah gitu ya. Nah, kalau saya kan pakai di bentuknya ini pakai kawat-kawat ya. Iya. Nah, ini kapan sih saatnya si kawat ini seperti ini batangnya kan udah dilepas nggak ada. Iya. Kapan sih kita bisa tahu kalau itu kawat itu Kawat tuh kayak di behel sebenarnya kalau gigi ya. Nah, jadi kan pada saat kalau untuk pohon tuh tiap pohon punya genetika yang berbeda-beda, habit yang berbeda-beda. Ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan ya. Ada yang setahun juga kadang-kadang bagian ya. Jadi sejenak sebelum dia kambium naik ke kawat tadi, sebelum kawat ketelan oleh kambium naik gitu ya, itu baru pasti permanen bentuknya di situ. Lebih jauh lagi mungkin Pak Alkian udah 30 tahun sebagai kolektor juga dia involved ya, terlibat cukup dalam. Oh, Bapak juga ikut ini juga nggak Pak? Ikut Ya, saya juga membentuk Kenikmatannya di situ ya, Bos ya. Iya, betul. Jadi di situ seninya ya? kalau Iya. kawat di apa tuh mau dibuka lagi ya udah ke dalam dikit gitu ya, setengahnya gitu udah itu kemakan sebab tanaman kan makin gede gitu, jadi kawatnya pasti makin ke dalam. Makin ke dalam ke tanah. Nah, jadi kalau udah setengahnya gitu itu mesti dibuka gitu. Ya itu biasanya rata-rata udah di posisi yang permanen dan tersebut. Nah
proses-proses tadi itu, menggunting, membentuk, buka kawat adalah bagian-bagian dari